Saya belum tahu kan, ini kan relatif baru ya. Mungkin saya lihat ya, mungkin kalau ada IO yang jadi khawatir ya kita lihat saja nanti gimana ya. Mungkin kita mesti kasih pemahaman bahwa saya akan membawakan lagu paling banyak cuma satu. Lagu itu pun saya ikut menciptakan. Jadi nggak perlu takut. Artinya kita ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Kita bermasyarakat tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, bukan tunduk kepada aspirasi masing-masing orang yang sedang melontarkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi gini aja, saya kira tadi apa yang dijelaskan Mas Panji udah cukup jelas nggak? Atau Mas Panji mau tambahin lagi? Ya, jadi memang seperti itu mekanismenya. Pasal 23 itu dan pasal 87 di Undang-Undang Hak Cipta itu merupakan lex spesialis derogat lex generalis atau sesuatu yang khusus yang ada di atas yang umum dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus tahu bagaimana membaca undang-undang itu. Tadi seperti kata Mas Panji, jika kamu tidak tahu membaca undang-undang itu menjadi kacau sekali, penuh dengan pertentangan-pertentangan yang sebenarnya nggak perlu. Ya, saya nggak mengatakan bahwa undang-undang itu sempurna. Ya, yang sempurna itu hanya bisa di judicial review kok. Ya kan? Bisa di judicial review. Apa? Judicial review. Sebut tadi judika sih. Judicial review itu bisa dilakukan ketika kita tidak merasa puas dengan satu aturan atau kita merasa ada pertentangan di antara undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Itu bisa dilakukan. Tapi yang saya terus terang kecewa adalah pembentukan opini bahwa saya itu bersalah. Saya sama sekali menentang itu. Dan saya ingin katakan lagi, saya bukan tipe orang yang menentang hukum. Ya, saya ikut hukum. Bahkan kalaupun ada perubahan apapun dalam Undang-Undang Hak Cipta, kemanapun dia berubah saya ikut. Kayak misalkan kalau tarifnya dari 20% meningkat, itu lu juga mau dukung? Iya dong. Karena kan kecil banget buat kalau sudah ketok palu oleh pemerintah, oleh DPR, kita ini udah diusahain ya. Ya meskipun tentu kita bisa usahakan perubahan-perubahan yang konstruktif, artinya tidak destruktif. Ya. Artinya begini yang saya katakan, bahwa semenjak tahun 1991 ya sebenarnya kan pilihan hukum negara ini adalah membentuk satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik melalui lembaga manajemen kolektif. Itu bukan hal baru, itu dari tahun 90 ya, 90 bahkan mungkin sebelumnya ya kan. Arti rancangan itu adalah pilihan negara ini, pemilihan hukum yang dilakukan. Ada aturan-aturan yang sudah dirancangkan untuk menuju ke situ ya. Nah, memang ada mungkin keluhan, misalnya tadi yang lo sebutin misalnya mungkin 2% kurang tuh ya kan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kan ini belum berjalan secara keseluruhan di seluruh Indonesia ya. Saya juga setuju, saya tegaskan ya, saya setuju untuk itu diperbesar. Kenapa? Karena 2% dari nilai tiket itu kecil ya. Ini paling tidak dalam hubungan dengan waktu sekarang ketika aturan ini belum berjalan secara masif. Artinya hanya sedikit yang terkumpul. Akibatnya apa? Bukan hanya pencipta saja yang dapat sedikit, tapi lembaga pengumpulnya juga dapat uang sedikit ya. Jadi ini bukan saya mendorong, tapi kita bisa pertimbangkan untuk bisa konsolidasi lah dinaikkan, diperbaiki melalui konsolidasi kita semua stakeholders yang ada di industri musik, apakah itu pencipta, organisasi penyanyi atau IO, promotor. Kan mungkin promotor nggak gampang terima itu. Dia bilang mungkin waduh kemahalan dong. Nah ini harus dikonsolidasikan dulu, sampaikan lalu bagaimana. Itu penting karena tadi saya bilang konteksnya penerapannya belum menyeluruh. Kita percaya kalau ini 2% sudah menyeluruh, apa yang didapatkan oleh pencipta itu jauh lebih besar karena Indonesia tuh punya 60 juta ya.